Gen Podcast Kedokteran Edukatif dan Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Gen yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Masih puasa? Alhamdulillah. Semoga kita dijadikan orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Gen, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu naturadun dakwatuhum. Ada 3 golongan orang-orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ditolak artinya adalah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Momen Ramadan ini mungkin ini adalah salah satu doa-doa kita yang akan diijabah oleh Allah. Salah satu la turadun dakwatuhum. Yang pertama adalah al-imamun adil. Orang atau golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah adalah pemimpin yang adil. Al-imamun adil. Pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil itu diijabah doanya oleh Allah? Karena seorang pemimpin dia mengemban amanah yang luar biasa. Amanah itu pasti akan diberikan, dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga untuk mensejahterakan rakyatnya, menjadikan bahagia warganya. Dan ketika dia mohon kepada Allah, minta bantuan pertolongan kepada Allah, maka dia akan diijabah doanya, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang pemimpin itu menjalankan amanah dengan baik. Pemimpin tidak hanya di tingkat negara saja, tapi di tingkat diri kita. Kita adalah pemimpin. Selain pemimpin keluarga, kita adalah pemimpin bagi diri sendiri. Maka kalau kita bisa membawa diri kita menjadi lebih baik, ke arah yang baik, pimpin tubuh anggota tubuh ini ke hal-hal yang baik, maka itulah salah satu doa kita akan diijabah oleh Allah, tidak akan tertolak. Contoh seperti ini, misalnya kita dalam keadaan rapat atau kemudian dalam perjalanan, ketika mendengar adzan Allahu Akbar, ada hak tubuh ini untuk menjalankan ibadah sholat. Maka ketika diri kita ini mengajak tubuh kita ini untuk sholat, untuk beribadah, dan setelah itu berdoa, niscaya doa itu insya Allah diijabah. Penting sekali, pemimpin yang adil, insya Allah doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftiro. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kita dalam kondisi berpuasa, insya Allah. Jadi puasa kita karena Allah Ta'ala. Diniatkan lillahi ta'ala. Lagi-lagi kita harus niatkan puasa ini adalah karena Allah Ta'ala. Selain menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi kewajiban kita untuk berpuasa agar kita bertakwa kepada Allah. Maka orang yang berpuasa sungguh-sungguh karena dia dekat dengan Allah, dia hanya meyakini yang tahu hanya Allah dan diri kita. Dan dia takut untuk berbuat sesuatu karena Allah. Maka doanya insya Allah diijabah oleh Allah. Lebih-lebih di dalam diam kita, di dalam kesendirian kita, jangan sampai kosong. Tetapi isi dengan zikir dan doa. Insya Allah menjadi senjata kita. Dan doa-doa itu akan diijabah oleh Allah. Yang ketiga, al-mudlimu atau orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Kenapa orang yang teraniaya itu juga diijabah doanya oleh Allah? Karena orang yang teraniaya, terzalimi ini sebenarnya ingin mengambil haknya. Haknya dia untuk sejahtera, haknya dia untuk mendapatkan sesuatu,
ternyata kemudian dizolimi, maka dia ketika berdoa, insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Ya, contoh misalnya, seorang pekerja harusnya gajiannya tanggal 1, tetapi diundur sampai tanggal 15. Padahal dia harus untuk membayar beban tiap bulannya, ada listrik, ada air, ada uang sekolah, dan seterusnya. Dia merasa terzalimi, bisa saja dia berdoa. Dan takutnya doanya itu doa yang jelek, maka bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain, karena orang yang terzalimi itu doanya diijabah oleh Allah. Nah, ketika orang kita merasa terzalimi, sedangkan misalnya diri kita terzalimi, meskipun doanya itu diijabah oleh Allah, tetapi doalah doa yang terbaik, doa yang baik-baik. Karena ibarat doa itu seperti orang yang berkirim paket. Ketika berdoa atau kirim paket itu sampai ke lokasi alamatnya benar, bisa nyampe. Tetapi kalau alamatnya salah, ya maka akan kembali pada diri kita. Ketika doanya jelek, malah kita yang dapat nanti. Maka penting sekali, sahabat Kem, yuk mumpung kita masih di bulan Ramadan, perbanyaklah doa, dan insya Allah doa ini tidak akan ada sia-sianya. Allah pasti akan mengganti yang terbaik. Salah satu la turadun da'watuhum. 3 golongan doa orang yang tidak ditolak oleh Allah. Satu adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dengan berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Nah, insya Allah semoga sedikit yang bisa kami sampaikan ini bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.